konsepnya sama dengan aku ya. Aku juga dulu taunya Kanada itu kan Toronto gitu. Provinsi lain itu nggak benar-benar kita uli-uli gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi mungkin bisa masukan juga buat teman-teman yang di Indonesia gitu ya. Mulai kalau memang ada kepikiran, cobalah Google bener nggak provinsi yang lain kayak Nova Scotia, terus juga Quebec, atau yang di bagian barat itu Alberta ya. Nggak hanya Vancouver, ada Alberta juga kalau mau jadi cowboy di situ kan juga bisa ya. Dan itu bagus, bener nggak? Halo guys, ketemu lagi dengan Yuliana Tan, Indo di Toronto. Kali ini kita akan membahas lagi salah satu cara bagaimana kalian bisa menjadi imigran di Kanada atau menetap di Kanada secara legal. Nah, ini ada satu cara lagi, namanya PNP. Benar nggak? PNP. Ya, Provincial Nomination Program. Ini program di-run oleh beberapa provinsi di Kanada. Jadi apa itu, bagaimana caranya? Nah, kita akan dengar sharing langsung dari satu couple teman aku yang bisa share karena mereka masuk ke Kanada dengan jalur ini gitu. Kalian sudah siap mendengar sharing dari mereka? Nah, kita awali dengan kita minta mereka memperkenalkan diri dulu ya. Siapakah mereka? Silakan. Ayo, halo. Hai. Apa kabar? Baik. Baik. Ya, mungkin bisa kasih tahu nama, terus sekarang ada di kota mana? Status perlu? Perlulah. Ini kakak adik atau apa gitu loh. Saya Marco, ini Siska. Kita dari Jakarta. Sekarang ini tinggal di Halifax, Nova Scotia. Oke. Gitu. Kita baru landing itu Agustus 2019. Oke, berarti belum terlalu lama ya, baru setahun ya. Masih masa honeymoon lah di Kanada ibaratnya. Masih anget lah, baru keluar dari oven ya. Masih menikmati madu dan susunya kalau kata orang. Belum ketemu antupan tawon atau udah, nanti kita cari tahu. Oke, berarti udah di Halifax. Apa kabar nih? Apa So tuh? far, kan kita udah lama Baik. nggak ketemu. Apa kabarnya gitu? So far so good? So far so good. So far so good. Happy? Happy ya. Dan itu paling penting, apalagi di situasi lagi begini ya. Bener nggak? Iya. Oke. Sedikit background, jadi aku kenalnya Marco dulu, walaupun nggak in person, waktu di Jakarta. Karena kebetulan di aktivitas atau di hobi yang sama, fotografi ya, tapi nggak pernah ketemu in person. Ketemu in person dengan mereka ini sewaktu tahun lalu ya. Tahun lalu aku main ke Halifax, ketemulah aku dengan couple ini dan baru tahu kalau mereka itu masuk ke Kanada lewat jalur PNP gitu, Provincial Nomination Program. Provincial Nominee Program sih actually. Ya. Oke, Siska. Setahu aku kan kamu yang jadi main sponsornya ya. Main applicant ya. Ya, main applicant. Nah, boleh cerita dari benar-benar dari awal nih, aku kepengen tahu. Jadi waktu masih di Indonesianya, caranya gimana sih kok bisa tahu ada program ini gitu loh? Atau kenapa pilih program ini gitu? Pastinya kan kamu juga tahu kan ada lewat jalur yang lain gitu loh. Boleh di-share nggak? Oke. Jadi awalnya sih kita tuh udah mulai proses untuk imigrasi ke Kanada tuh udah lama banget, dari 2007 sebetulnya. Kita pertama kali masukin aplikasi itu 2007. Pada waktu itu memang belum ada express entry. Jadi normally waktu itu aplikasi akan di-approve kira-kira 3,5 tahun harusnya. Jadi kita 2007 masukin, tapi setelah lewat 3,5 tahun ternyata nggak ada progres apa-apa gitu, kayak manteng aja di situ. Nah terus sekitar 2011-2012 gue lupa sih, itu kita dapat informasi dari pemerintah Kanada bahwa ternyata aplikasi kita mau dibalikin. Jadi waktu itu ada ratusan ribu applicants yang harus dibalikin karena waktu itu kayak betul dia kayak itu deadlock banget. Jadi pada waktu itu kalau menurut ceritanya untuk apply untuk jadi imigran tuh nggak susah gitu loh. Jadi maksudnya dia masih open door-nya masih banyak banget. Nah, gara-gara itu terus jadi
banyak aplikan. Jadi waktu itu dia deadlock, nggak bisa proses, jadi aplikasi kita dibalikin semuanya 2012 itu. Nah, terus dia punya sistem baru pada waktu itu, dia develop Express Entry, terus udah itu ada requirement macam-macam yang pada waktu itu kita nggak eligible akhirnya. Jadi sempat vakum beberapa lama, kita nggak apply. Nah, tahun 2015 ya, kayaknya 2015, kebetulan profesi yang aku kerjain di Jakarta, which is itu kan waktu itu kan preschool teacher. Nah, ternyata pekerjaan itu masuk ke dalam salah satu listnya pekerjaan yang boleh apply lewat Express Entry. Jadi pada waktu itu kita cuma bisa apply kalau pekerjaan kita, occupation kita ada di listnya Express Entry. Di listnya itu. Kalau nggak bisa pada waktu itu gitu. Jadi pas waktu 2015 itu pekerjaanku masuk ke dalam list itu, jadi kita mulai coba lagi. Jadi awalnya memang kita cuma nggak ngerti kalau ada provincial nominee dan lain sebagainya segala macam itu. Jadi kita cuma masukin profil di Express Entry. Dan setiap kali masukin profil di Express Entry kan mesti ditanya tuh mau nanti intentnya, tujuannya mau tinggalnya di mana gitu kan. Kita selalu jawabnya di Ontario. Kenapa? Karena ya itu kayaknya provinsi yang kita tahu lah ya, yang maksudnya cuman British Columbia, Vancouver atau Ontario, Toronto, cuman itu aja yang kita tahu. Terus yang kedua juga karena adik-adik ada di Ontario, jadinya otomatis langsung kalau ditanya Ontario gitu. Jadi kita selalu centangnya Ontario. Nah, itu 2015 ke 2016 setahun di Express Entry kita nggak kepilih, nggak dipanggil. 2016 ke 2017 juga sama. 2017 iya benar. 2017 2018 juga enggak karena kejadiannya sama, kita selalu ditanya intentnya mau kemana, ke Ontario. 2018 kita discuss gitu, ini udah bertahun-tahun dari 2007, terus ini udah berapa tahun nyoba, kita nggak 10 tahun berarti ya, makanya 10 tahun ini kita mau begini terus gitu kan, males juga gitu lama-lama. Jadi akhirnya kita bilang ya udah 2018 ini kita ini aja ya, apa namanya, ini udah terakhir bener gitu, terakhir. Kalau nggak dapet juga udahlah, nyerah gitu intinya. Udah kita settle aja di Indonesia gitu. Waktu itu pikirnya gitu. Terus, nah karena terakhir kali itu 2018 pas kita masukin Express Entry, kita rada jual murah. Jadi waktu ini murahan. Jadi udah habis-habisan itu sale dah. Pokoknya jadi waktu ditanya maunya ke provinsi mana, kita open ke semua provinsi tuh. Jadi all province. Jadi pokoknya ada pilihannya all provinces or and territory gitu. Jadi kita pikir udahlah kalau dapat syukur, nggak dapat ya udah jual murah. Pokoknya intinya gitulah waktu itu. Jadi kita open. Nah, aku masukin Express Entry itu di bulan Juli akhir. 2 minggu setelah aku masukin itu tiba-tiba dapatlah email dari Nova Scotia. Dia bilangnya bahwa kita lagi perlu orang yang background pekerjaannya itu adalah early childhood educator, yang which is itu kalau preschool teacher ya masuknya ke sana gitu kan. Jadi kamu mau nggak kalau kita kasih provincial nominee? Katanya begitu. Nah, terus aku baru ngeh tuh kalau ternyata ada tuh yang namanya program yang provincial nominee. Terus aku research lagi di website. Oh, jadi ternyata kalau misalnya provincial nominee ini itu kayak kendaraan yang lain yang kita bisa pakai untuk kita dapat PR gitu. Karena setauku selama ini cuman bisa apply ya satu aja lewat Express Entry kayak gitu kan. Jadi oh ternyata ada yang kayak gini gitu. Jadi ya udah kita bilang iya kita mau. Nah, terus tapi memang ini kayak double proses. Jadi pertama kita harus ajukan aplikasi untuk dapat provincial nominee. Jadi kayak masukin aplikasinya 2 kali jadinya. Jadi yang pertama ke province untuk dapat provincial nominee, setelah dapat terus baru nanti mengajukan aplikasi ke federal. Tapi memang lebih repot, lebih panjang, tetapi benefitnya kalau lewat provincial nominee ini, kamu kan seperti disponsorin sama provinsinya. Jadi kalau disponsorin sama provinsi, dia kasih kamu tambahan skor itu banyak banget. Jadi pada waktu awalnya sebelum kita
dapat provincial nominee itu skor kita tuh rendah banget 300, ya. Nggak nyampe 400 lah. Nggak nyampe 400, jadi cuma 333 apa berapa. Dan itu kan semakin bertambah tahun semakin turun karena umurnya turun kan. Jadi kita poinnya turun terus gitu. Jadi poinnya kurus banget gitu. Tapi begitu dapat provincial nominee, dia langsung tambah 600 poin. Jadi yang tadinya 300 tiba-tiba jadi 900. Nah, dengan skor yang gendut kayak gitu 900, jadinya otomatis kita langsung keambil sama federal. Jadi akhirnya kita boleh apply untuk permanent resident gitu ceritanya. Oh iya, tapi jangan sebut-sebut gendut lah ya. Kayaknya gue agak-agak gimana. Sensi ya, Bo. Oh, jadi melonjak tinggi sekali ya langsung Tinggi ya? Banget, tinggi banget. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton ini ya, tuh, gara-gara nonton ini kalian langsung bisa shortcut, langsung tahu ada program ini. Ya, Siska tuh kan sempat nggak tahu tuh, Siska Marco tuh sempat nggak tahu sampai lihat tuh. Mau dibilang waste 10 tahun, boleh dikatakan waste lah ya, ibaratnya zero result gitu dari 2007 dimasukin. Terus aku inget banget memang masa-masa itu backlog tinggi sekali, banyak sekali orang yang kemudian sama kalau yang pakai lawyer tuh katanya iya sama lawyer itu nyerah udah nggak bisa ngapa-ngapain jadi pada dibalik-balikin. Aku inget banget karena itu deket-deket kan aku 2010 kan. Tapi kan aku pakai jalur yang lain. Tapi waktu itu maksudku aku banyak ketemu orang-orang yang mau migrasi ke sini ya kasusnya kayak gitu tuh. Udah masuk bertahun-tahun terus nggak ada kabarnya gitu. Terus tahu-tahu ya udah pas di follow up ke lawyer berapa kali sampai akhirnya lawyernya pun give up gitu. Jadi mereka either harus kayak kamu ngulang apply lagi as a new one karena yang lama itu udah boleh dikatakan forget it lah gitu. Udah nggak digubris gitu. Dan itu pun karena kamu contengnya selalu Ontario dan Ontario ini ibaratnya hot cake lah ya, semuanya tuh mau ke sini gitu. Jadi ya saingannya makin berat gitu. Oke, nah yang menarik nih ya, yang menarik dan ini selalu banyak orang tanyain kalau as a couple yang migrasi ke Kanada, why? Maksudnya aku lihat kan kalian udah settle ya di Indonesia ya, maksudnya Marco juga usaha sendiri, terus kamu juga preschool teacher gitu kan, maksudnya udah oke lah kalau dari financial, maksudnya udah ada gitu. Kenapa mau pindahnya tuh satu ke Kanada dan why want to move gitu loh? Apalagi dengan perjuangan yang segitu lama kan kayaknya gigih banget tuh. Ya, dimulai dari Regu Be. Dari kolom pencapir, silakan dulu jawab. Apa ya? Apakah dua-duanya punya strong will pindah karena keseringannya aku dengar nih ya. Kalau nggak istrinya yang ngotot, kadang-kadang tuh suaminya yang ngotot, yang satunya lagi mah ngikut aja gitu. Bener gak tuh? Bener kali ya. Sebenarnya sih pengen cari suasana baru dan mikirin buat anak-anak ke depannya. Jadi buat pendidikan, buat lingkungan. Kayaknya pada saat kita di Indonesia ngelihat kok Indonesia bergejolak. Iya, ya kita ngeri juga lah maksudnya untuk anak-anak ke depan nanti kayak gimana gitu. Ya, kalau aku juga sama sih. Jadi kebanyakan maksudnya alasan terbesarnya memang untuk siapkan anak-anak aja sih. Maksudnya membuka cakrawala yang lebih luas aja buat anak-anak. Kalau dulu kita di Indonesia, kalau misalnya mau anak sekolah di luar negeri atau apa itu butuh dana yang sangat-sangat besar gitu. Yang kita aja mungkin nggak tahu kita bisa afford itu atau enggak kalau kita tinggal di Indonesia. Tapi kalau misalnya udah nyampe di sini, ya dia lebih terbuka lah. Artinya dia mau sekolah kemana aja tuh lebih terbuka dan dengan biaya yang lebih terjangkau ya kalau aku bilang gitu. Kayak kuliah gitu, aku kebayangnya kalau di Indonesia kita nggak punya uang, kita udah bingung banget sih mau kuliah tuh kayak apa gitu kan, harus ada uang gitu. Tapi kalau di sini even kita nggak punya uang, pemerintah masih ada sarana yang bisa bantu kita meskipun nanti at the end kita harus bayar, tapi dengan kemudahan itu ada jalur itu. Betul, kemudahannya itu ada gitu. Jadi untuk kesempatan pendidikan anak-anak itu memang lebih baik gitu. Ya meskipun dibayar mahal dengan ya kita mesti tinggalkan semua yang ada di Indonesia dan
kayak keriset semuanya keriset dari awal banget gitu. Iya. Berarti itu motivasi utamanya itu yaitu untuk anak-anak supaya bisa sekolah lagi. Dan di sini kan kalau willing untuk masukin anak ke public school, berarti kan itu gratis. Jadi dari mereka ibaratnya dari TK sampai high school, nih parents ada waktu untuk saving nih, ya kan? Untuk nabung supaya nanti waktu mereka sudah masanya masuk kuliah, adalah dananya. Kalaupun nggak ada, seperti yang Siska bilang, itu government ada kasih loan, mereka bisa pakai untuk mereka biayain kuliah mereka, nanti begitu lulus, dapat kerja, mereka bisa cicil balik gitu loh. Jadi itu yang agak melegakan dan itu satu motivasi kuat kalian ya, kenapa kemudian mau terus ikutin semua prosesnya. Oke. Kalau dari segi biaya sama aja ya untuk PNP ini? Untuk PNP-nya, aku terus terang nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada biaya ya. Kayaknya nggak ada loh, nggak ada masukin apa-apa loh. Kita benar-benar bayar itu hanya untuk pada saat masukin aplikasi untuk PR-nya aja. Tapi kalau provincial nominee-nya enggak sih. Balik lagi yang tadi soal kenapa kita jual murah itu, kenapa maksudnya ini buat teman-teman yang memang nanti kepikiran memang mau migrasi ke Kanada, terus tapi nggak harus di satu kota tertentu gitu ya. Artinya ya udah yang penting landed aja dulu di Kanada, terus nanti bisa dipikirin lah kemudian maunya tinggal di mana gitu ya. Itu aku suggest banget sih di open ke semua provinsi itu gitu loh. Karena kan memang kalau kita opennya cuman kayak aku pilihnya cuman Ontario, profil kita itu cuman bisa dilihat sama federal government sama Ontario pemerintah Ontario. Provinsi lain dia nggak bisa lihat profil kita. Meskipun sebenarnya dia butuh orang yang dengan background pekerjaan kayak kita, nggak kebuka tuh gitu. Tapi begitu kita open, profil kita tuh kelihat sama provinsi-provinsi lain. Jadi kayak in the middle of nowhere, tiba-tiba Nova Scotia bisa lihat, oh ternyata orang ini punya background seperti yang kita cari dan dia punya program khusus pada waktu itu karena di sini butuh banget memang orang-orang yang pekerjaannya early childhood educator gitu loh. Jadi itu profilku kebuka sama mereka dan mereka tawarin itu. Kalau pada waktu itu kita nggak open, mungkin nggak dapat. Nggak dapat. Kita nggak ada di sini. Nova Scotia nggak bisa lihat kita punya profil gitu loh. Jadi ya itu kalau misalnya memang nggak ada satu kota yang banget harus tinggal di situ, open aja untuk semuanya. Yang penting masuk dulu di sini. Habis itu baru kalau misalnya memang mau pindah atau apa ya boleh. Cuman memang konsekuensinya provincial nominee itu tadi udah disinggung belum ya? Aku lupa. Berarti memang karena kita disponsorin sama provinsi, berarti kita memang harus punya intention untuk tinggal di provinsi ini gitu loh. Jadi berapa lama ya? Dia ada ketentuannya nggak harus berapa lama? So far aku cari itu nggak ada. Aku cari di mana-mana itu nggak sebetulnya nggak ada. Cuman banyak orang yang suggest at least 2 tahun di provinsi itu gitu loh. Cuman ya sebetulnya courtesy-nya sih karena kita dapat dari provinsi itu ya sebaiknya kita tinggal dan menetap di sana karena tujuannya dia bawa orang untuk masuk ke sini kan untuk build dia punya ekonomi, community-nya juga kayak begitu. Nah, tapi ya at least kalau misalnya punya niat jahat mau pindah ke provinsi lain atau apa, biasanya orang-orang di sini stay 2 atau 3 tahun, and then berarti habis itu mereka pindah. Bisa pindah kalau memang mereka ternyata tidak survive di kota awal itu ya. Betul. Ya. Oke, ini menarik nih. Kalian kan yang tadi tuh ya jual murah tadi semua diconteng gitu ya, sampai ke teritori aja kalian conteng ya. Sekarang ini kan jadi good question nih. Kebetulan karena aku juga familiar dengan Nova Scotia. Jadi maksudnya begitu yang kemudian tertarik itu Nova Scotia bagi aku tuh udah nggak aneh gitu karena aku udah pernah di situ. Tapi seandainya nih ya Siska, yang kemudian manggil kamu tuh Yukon teritorial, itu gimana tuh Sis? Ya kita browsing dulu. Yukon tuh apa sih gitu kan? Iya, sebenarnya waktu awal juga mungkin waktu di Indonesia, feelingnya dipanggil sama Nova Scotia mungkin sama loh.
sama kalau dipanggil sama Yukon atau sama apa sih bacanya Nunavut atau apa. Iya. Karena nggak familiar sama Nova Scotia, kita juga nggak familiar. Jadi baru tahu ada yang namanya Nova Scotia itu ya setelah dipanggil itu dikirimin email. Oh, ternyata ada ya nih ya provinsi yang namanya Nova Scotia, baru kita cari. Oh, ya sempat nervous sih waktu mau berangkat. Ini kayak apa ya? Jangan-jangan karena kita biasa selalu tinggalnya di kota besar kan. Kita nggak pernah tinggal di kota kecil. Jadi nggak terbayang kalau misalnya nanti harus tinggalnya di remote area, nggak ada apa-apa gitu. Tuh waktu itu sempat nervous gitu sih sebetulnya. Jadi kalau dibilang apakah nanti kalau Yukon yang panggil atau apa, ya perasaannya sama waktu dulu dipanggil Nova Scotia juga seperti itu gitu. Karena kita cuma taunya Vancouver, Toronto, that's it. Kanada cuma itu doang, udah nggak ada yang lain gitu. I see. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan, kalaupun waktu itu yang manggil Nunavut gitu, kemungkinan kalian Google dulu dan kalau seems okay dan karena ini juga sudah yang terakhir ibaratnya tinggal yes or no or never gitu ya, yes or never gitu kan. Ya mungkin pun kalau dipikir-pikir mungkin ada kemungkinan jalan juga ya. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia yang mungkin agak nggak tahu geografi Kanada ini, makanya aku bilang kalau Nova Scotia aku masih agak familiar karena udah tahu gitu kan. Jadi walaupun dibanding Toronto dan Vancouver dia itu jauh lebih kecil, tapi Halifax ya itu kota yang ada di Nova Scotia itu kota terbesar di area timurnya Kanada. Jadi walaupun dia kesannya kecil, nggak segede Toronto, Vancouver, itu lumayan kota yang lumayan hidup gitu loh. Itu salah satu kota dengan pub terbanyak per meter square. Itu terpadat di dunia. Oke. Terus kalau ada konser-konser pemusik luar negeri ya, kalau mereka konser di daerah timur, itu selalu di Halifax gitu loh. Halifax itu selalu ya jadi tujuan mereka konser. Kemudian kotanya cantik sekali dengan di downtown-nya itu kota-kota tuanya itu gedung-gedungnya itu masih dipertahankan dan mereka punya histori yang cukup kuat karena waktu imigran orang hitam dulu lari kabur dari Amerika itu mereka banyak larinya tuh ke Halifax. Jadi nggak tahu kalian udah ngulik-ngulik sejarah Halifax atau belum? Itu juga aku ngulik-nguliknya setelah aku pindah ke Ontario gitu dan ternyata Halifax itu punya kandungan histori yang kuat sekali dan yang aku juga pernah mention di video lain itu pernah ada kapal bawa bom tabrakan itu di laut itu satu kota berapa kilometer itu sampai jangkar kapal itu sampai melayang begitu jauhnya jadi itu juga salah satu yang besar histori yang di situ jadi dibilang kampung banget enggak jadi maksudnya kalau pindah ke Nova Scotia buat kalian walaupun kalian juga mungkin waktu itu stake-nya sama kayak Siska sama Marco apa sih Nova Scotia. Trust me, that's a good city, nice city to living. Tapi kalau kayak Yukon, Nunavut ya, walaupun aku nggak pernah ke situ, tapi ya karena kita udah belajar geografi ini, kita tahu itu memang betul-betul kota kecil gitu loh, yang mau ke situnya susah dan dinginnya pasti lebih, karena dia lebih di utara gitu, jadi agak-agak lebih harus ekstra lain lah gitu ya, maksudnya tuh lain lah gitu, survivornya tuh pasti agak sedikit lain karena bukan betul-betul bukan kota gede makanya aku tanya ke mereka kalau sampai kemarin itu waktu itu yang manggil mereka tuh Yukon, apakah masih berani datang gitu karena bisa dihitung dengan satu tangan punya jari itu nggak habis tuh kalau mau hitung ada orang Indonesia kah di Nunavut atau di Yukon atau yang teritori satu lagi aku lupa lagi tuh namanya apa ya. Oke. Nah, balik lagi ke soal PNP ini. Tadi udah dibilangin ya as a courtesy aja lah. Kita kan bisa akhirnya berhasil masuk itu karena dari provinsi itu masa ya habis itu mencelok 2 hari kemudian kabur, benar nggak sih? Nah, so far setelah tinggal di situ setahun ini gimana tuh perasaannya itu? Kalau aku, anak-anak, Marco ya, kita sih happy ya. Artinya Halifax ini ya itu tadi seperti Yutan bilang, ini combination yang bagus banget antara kota besar tapi nggak terlalu crowded, tapi amenities-nya semua ada gitu loh. Jadi mau cari apa juga ada. Memang kalau mau cari kayak Asian food nggak sebanyak kalau di Ontario atau di Vancouver pilihannya ya gitu kan. Kalau kayak adekku cerita di Toronto kita kepingin pempek gitu ada aja yang jual pempek, kepingin lumpia ada yang tinggal pesen nasi padang apa semua gitu. Di Halifax nggak ada gitu, cuman
maksudnya ya terbatas lah. Asian food, Asian grocery ada, tapi memang nggak banyak banget gitu, nggak. Tapi ada terus amenities yang lain-lain juga ada lah. Maksudnya seperti kota besar, tapi less crowded gitu. Jadi mau commute dari mana ke mana gitu cuman takes like 10 menit, 20 menit nyampe gitu. Kalau dengar adik-adik cerita, kalau di Ontario untuk berangkat kerja aja butuh waktu sejam, 40 menit, 50 menit, karena kebanyakan harus tinggalnya di suburbnya kan. Karena kalau di Toronto-nya kan udah mehong. mahal, ya mehong. Jadi harus tinggalnya di luar. Jadi kalau commute harus ke Toronto-nya, jadi butuh waktu. Jadi kita di sini happy sih. Nggak merasa, aduh gue tinggalnya di kampung, nggak gitu ya. Sama buat anak-anak sehat sih, karena justru nggak banyak mall, nggak banyak yang macem-macem gitu ya. Maksudnya yang banyak kan semua aktivitinya outdoor kan. Jadi kita banyak spend waktu sama anak-anak tuh outdoor gitu. Jadi kayak kemarin summer tuh hampir seminggu sekali, setiap weekend kita pasti jalan di trail atau ke beach atau kemana gitu. Jadi memang aktivitinya yang kayak begitu dan yang menyenangkan lah. Maksudnya anak-anak bisa punya aktiviti yang kayak begitu ya. Kebayang waktu di Jakarta susah sekali untuk cari tempat melakukan outdoor activity gitu. Ya. Kalau itu aku bisa confirm sih. Jadi itu bukan karena Nova Scotia-nya, tapi in general in Canada. Ya, okay. Aktivitas kita itu lebih banyak di outdoor lah gitu. Karena kalau mall ya, dibanding 8 tahun lalu waktu aku tinggal di situ, mall Halifax itu udah sangat-sangat maju saat ini. Dulu lebih agak-agak sedih gitu. Sekarang mah udah lebih mentereng gitu kan. Tapi ya in general kita memang kalau dari Kanada ini lebih banyak aktivitasnya itu yang di luar. Dan ya karena aku belum punya anak kayak waktu di Jakarta itu, tapi kalau dengar dari teman-teman ya gitu, kalau di Jakarta keseringannya ya aktivitasnya ke mall ya, having fun-nya di mall gitu, jadi jauh sekali. Tapi anak-anak nggak komplain ya, maksudnya aduh kita rindu mall gitu. Enggak sih. Enggak ya. Kalau mall sih enggak. Yang mereka rindu itu makanan. itu ya harus diakui itu. Yang paling berat itu sebagai imigran, kita jauh dari family, itu nomor 1. Nah, kalau kamu kemudian ada di kota kecil atau kota nggak banyak imigrannya, ya itu nomor 2 itu makanan ya. Sangatnya makanan. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya, masih soal PNP ya, supaya orang kalau tertarik untuk lewat jalur ini, mereka bisa masih ingat nggak sih pekerjaan apa yang banyak dicari gitu? Kita nggak perhatiin banget sih, tapi dia setiap berubah terus ya. Berubah terus, betul. Jadi pada waktu yang dia buka jalur khusus untuk ECE itu pertama kalinya Nova Scotia buka jalur khusus manggil orang dengan certain occupation sebetulnya. Nah, setelah itu dia regularly buka, cuman aku terus terang nggak aware sih dia bukanya apa aja. Tapi yang aku tahu sekarang tuh healthcare itu ini banget, dan mungkin nggak cuma di Nova Scotia ya, itu kayaknya di across Canada kayaknya semua, maksudnya sektor itu tuh sektor yang growing terus gitu kan. Dan dibutuhkan terus. Healthcare sama education, karena Nova Scotia kan originally provinsi tua ya, banyak orang lansianya tadinya, makanya akhirnya dia buka pintu untuk imigran supaya banyak yang muda-muda untuk build provinsinya kan gitu. Nah, dengan masuknya keluarga muda, otomatis yang sektor support, yang itu ya education sama healthcare buat orang-orang tuanya kebanyakan, selain buat family, education. Jadi karena orang-orang harus kerja, jadi mereka perlu daycare, jadi daycare perlu banyak. Dan per tahun ajaran kemarin 2020-2021 Nova Scotia itu tadinya kan yang gratis dari pemerintah di public school itu cuman dari primary sampai ke high school. Primary itu kalau di Indonesia tuh kayak TKB lah kira-kira kan gitu. Itu yang gratis. Di bawahnya itu kan orang-orang harus masukin anaknya ke daycare. Nah, per tahun ajaran ini di Nova Scotia itu dia punya program yang namanya pre-primary.
Jadi itu kayak TKA-nya. Jadi pre-primary ini masuk ke dalam public school system, jadi dia gratis juga. Nah, karena ada pre-primary ini, dia butuh lebih banyak lagi orang untuk masuk ke situ untuk ngajar kayak gitu. I see. Oke. Nah, ini menarik juga ya, karena saking gedenya ini Kanada, tiap provinsi itu punya aturannya sendiri-sendiri. Kayak Siska ngomong nih, baru tahun ini TKA-nya include di funding government juga ibaratnya gitu. Nah, kita di Ontario udah sejak lama itu sudah include gitu. Makanya tuh beda-beda. Kalau kalian tertariknya pindah ke provinsi tertentu, benar-benar harus dicek, jangan ambil general cerita orang, ternyata orang ini tuh base-nya di Ontario ya, atau base-nya di Nova Scotia, atau kamunya itu maunya ke Regina misalnya gitu. Nah, kamu harus cari tahu di provinsi itu apa aturannya, karena spesifik banget, benar nggak satu provinsi. Nah, terus kamu kan masuk waktu itu checklist sebagai early educator gitu ya. Nah, waktu kemudian berhasil masuk itu, apakah memang ada certain requirement? Oh, kamu karena pilihnya itu ya kamu harus di bidang itu loh, nyari kerjanya, atau aku nggak tahu. Mungkin Siska bisa cerita nggak? Maksudnya pengalaman kamu sebagai educator di Indonesia itu bisa dianggap nggak di sininya, atau harus sekolah lagi, atau harus bagaimana sih gitu, atau oh memang masuknya pilihnya itu, tapi begitu aku udah mencok ya aku mau jadi apapun udah nggak ada urusan sama di Nova Scotia. Apakah seperti itu? Iya, jadi nggak ada sama sekali, nggak ada kontrak atau apapun. Ketika kita udah sampai sini, apakah harus kerja sesuai dengan pekerjaan yang kita declare pada waktu itu? Nggak ada. Jadi bebas nyampe sini mau kerjanya bidang apapun, mau ganti haluan juga boleh, mau sekolah lagi boleh. Tapi memang khusus untuk di education ini memang agak gampang susah, karena kita ngomongnya education. Experience kita dilihat dalam arti dia tahu bahwa oh ya kamu punya banyak experience di bidang ini, tapi still yang nomor satu dia mau adalah pertama education, yang kedua certification kalau untuk bergerak masuk ke pendidikan seperti itu. Jadi kita harus ambil license lagi, dan untuk ambil license itu harus sekolah lagi seperti itu. Apakah itu sama ya? Aku sempat bikin video profesi sebagai teacher juga, tapi dia posisinya si Kimi itu di Ontario, dan dia harus ke namanya teacher college gitu loh. Nah, apa itu yang kamu maksud dengan kalau mau jadi guru juga di Nova Scotia, berarti kamu harus ke sekolah itu juga, teacher college itu juga? Namanya sedikit beda ya. Jadi kalau ECE sama teacher itu aku nggak tahu kalau di provinsi lain, tapi kalau di Nova Scotia at least teacher sama ECE itu beda department. Jadi dia bukan beda department, mungkin jadi satu, tapi kayaknya pokoknya terpisah, license-nya terpisah. Jadi teacher punya license sendiri, early childhood educator punya license sendiri, tapi memang harus ada license-nya. Itu apa kamu saat ini mengejar karir itu? Enggak, kemarin aku memang rencananya mau ambil sekolah lagi untuk dapat license itu, cuman memang sekolahnya lebih lama. Jadi kayaknya sementara aku nggak ambil itu, jadi aku kerja yang lain dulu. Yang lain, oke. Soalnya kalau kamu terjun di situ, aku mau nanya-nanya juga nih, gimana caranya? Atau kamu bisa share, karena kamu sudah sempat survei juga gitu ya. Apa sempat tahu itu berapa lama sih emangnya, berapa lama, dan biayanya kalau sempat kamu udah tahu itu berapa sih untuk bisa jadi child? Oke, jadi kalau ECE itu kalau di Nova Scotia dia ada beberapa level. Jadi ada level 1, 2, 3. Level kalau untuk dapat sampai level 3 kita mesti sekolah diploma 2 tahun. Nah, setelah dapat diploma yang 2 tahun itu baru nanti bisa apply untuk certification level 3. Nah, itu level-level itu menentukan posisi di kerjaan, dan yang kedua menentukan salary-nya. Menentukan wage-nya. Jadi makin tinggi levelnya, dibayarnya semakin besar per jamnya gitu. Oh, oke. Menarik juga ya. Berarti sebenarnya program PNP ini cukup menarik juga ya. Maksudnya dia setelah kita nyampe pun at least tidak ada hitam di atas putih bahwa satu, ya udah kamu harus tinggal at least di provinsi itu berapa lama. Terus ya kamu masuk karena kamu
katanya early educator ya, berarti kamu mesti kemudian kerja di situ. Ternyata nggak begitu-begitu juga ya, nggak sampai Nggak. spesifik harus begitu, dibebasin. Tak boleh nggak? Boleh. Salah satu hal yang mungkin beda pada waktu apply PNP daripada yang lain-lainnya itu adalah kita disuruh bikin waktu itu seperti kayak karangan gitu. Yang untuk meyakinkan pemerintah provinsi bahwa kita memang mau tinggal di provinsi itu. Oh, oke. Jadi harus ada esai yang disubmit ya? Iya, jadi ini yang nggak ada di aplikasi yang lain. Jadi dia sebetulnya mau tahu kita tuh benar-benar punya intention untuk tinggal nggak di provinsi ini gitu loh. Apakah cuman mau dijadikan batu loncatan aja atau memang mau permanently mau tinggal di provinsi ini, karena basically dia mau kasih kamu sponsor kalau kamu bertujuan untuk tinggal di provinsi ini, karena memang itu kan tujuannya mereka gitu. Kalau cuma buat jadi batu loncatan doang ya dia ogah sebenarnya kan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti memang mau lewat jalurnya PNP, benar-benar harus research benar-benar itu provinsinya seperti apa, sehingga nanti dari hasil researchnya itu bisa dijadikan satu karangan yang meyakinkan bahwa kamu memang kenal sama provinsi ini dan kamu bertujuan untuk mau tinggal di provinsi itu. I see. Jadi kayak waktu itu kan dia tahu tuh dia bisa buka historiku selama ini aplikasi yang sudah tuh aku pilihnya provinsi yang mana tuh dia bisa tahu kan. Jadi aku waktu itu di karangan itu harus bikin sedemikian rupa. Aku meyakinkan bahwa aku nggak mau lagi tinggal di Ontario tapi Nova Scotia. Nah itu PR tuh pada waktu itu. Jadi ngarangnya lumayan intens. Maksudnya research-nya harus intens banget dari segi weather-nya. Misalnya aku harus meyakinkan kenapa kok Nova Scotia itu lebih baik daripada Ontario untuk kita tinggal. Misalnya. Terus research juga misalnya ternyata harga properti kalau di Nova Scotia itu probably half atau sepertiga dari harga rumah di Toronto misalnya kayak begitu. Jadi buat newcomer kayak kita itu lebih affordable untuk kita beli rumah kita sendiri daripada kalau kita di Toronto. Atau kalau misalnya kita research juga bahwa commute time-nya paling cuma 10 menit dibanding 40 menit. Jadi kita punya family time lebih banyak. Jadi itu harus di-compile, bikin karangan yang meyakinkan. Aku waktu pertama kali bikin, itu setelah di-submit application-nya, dia tulis email balik ke aku. Dia bilang bahwa aku dia nggak terlalu yakin dengan karangan yang pertama. Jadi dia minta the second one. Jadi aku harus ngarang lagi. Oh, sampai begitu ya? Iya. Jadi dia minta yang the second karena dia nggak yakin bahwa aku benar-benar punya genuine intention untuk tinggal di Nova Scotia. Oke, jadi bedanya dengan aplikasi jalur yang lain dengan PNP itu ya ini, PNP itu merequire kita menulis karangan itu yang untuk membuktikan bahwa kita benar-benar tahu ini provinsi, nggak bakal jadi hanya sebagai batu loncatan, tapi mau beneran tinggal. Oleh karena itu terlepas kemudian si aplikan ini beneran punya genuine ingin tinggal di situ atau memang jadi batu loncatan, tapi itu tetap sebuah PR yang harus dilakukan karena based on itulah mereka akan memutuskan ya kita itu bakal diterima apa enggaknya. Untuk kalian, kalau kalian boleh share waktu itu apakah kemudian ya udahlah gitu, memang gue mau tinggal deh, at least gue coba gitu loh, bukan yang dari awal ini bakal batu loncatan doang, nanti setahun gue move on, atau memang ya kita kenalin lah, who knows memang kita sudah jodohnya di sini, bener nggak? Kalian gimana start awalnya itu? Kalau kita sih emang udah niat, artinya kalau kita memang dikasih PNP-nya memang dari Nova Scotia, ya kita memang mau tinggal aja di sini. Memang tinggal di sini, makanya dan ya puji Tuhannya sekarang maksudnya hidupnya maksudnya pelan-pelan mulai tertata dan lain sebagainya. Lain ceritanya kalau misalnya kita memang benar-benar nggak bisa cari pekerjaan atau apapun, nggak bisa hidup, nggak bisa survive di sini, ya mau nggak mau. Tapi kalau kita survive dan kita happy, ya nggak ada reason sebetulnya untuk pindah sih sebetulnya gitu. Jadi udah nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, tapi nggak ada intention yang kayak
kita nunggu setahun lagi berarti kita bisa pindah gitu. Enggak sih, kita nggak ada rencana seperti itu. Iya. Dan aku rasa itu keputusan yang bagus gitu. Ketimbang selalu mindsetnya itu, aduh mau pindah, sedangkan yang mau dipindahin pun nanti mesti mulai dari zero lagi, benar nggak? Ya, Karena iya, kan juga walaupun kesannya familiar, Toronto, terus mungkin juga sudah ada family di situ, tapi tetap kita harus mulai dari awal lagi, benar nggak? betul. Mendingan memang menceloknya di situ ya build up lah dari situ gitu ya, dan bakal punya root yang kuat juga di Nova Scotia nanti, dan bagus juga buat provinsnya gitu. Nah, kalau bicara soal timeline, kan kamu bilang setelah kemudian kamu pilih yang PNP itu, terus dalam waktu 2 minggu udah dapat invitation lah ibaratnya gitu ya ini. Terus berapa lama sampai kemudian goal dapat PR-nya itu? Oke, itu cepet banget. Jadi 2018 kita masukin bulan Juli, masukin ke Express Entry Profile. Agustus awal itu kita dapat invitation dari Nova Scotia. Bulan November kalau aku nggak salah, November itu aku udah dapat provincial nominee-nya, benar-benar udah dapat gitu loh. Jadi dari Agustus sampai November tuh proses apply ke Nova Scotia untuk dapat provincial nominee-nya. Habis itu November kita dapat provincial nominee-nya, terus Januari awal ya. Terus kan abis itu terus dipanggil ini kan, di-invite kan sama Federal. IRCC apa sih, IC lah, gue lupa tuh namanya apa sih sekarang, di-invite untuk apply ke federal. Terus dikasih akhir Januari. Iya, kita submit Januari karena cuma dikasih 60 days kan untuk masukin dokumen dan lain sebagainya. Jadi masuk di Januari kita dapat keputusan bahwa PR-nya goal itu bulan Juni akhir kita dapat visa. Agustus kita jalan. Wow. Jadi like within a year masukin aplikasi dan kita jalan ke Kanada. Emang udah ini banget, setahun. Oke. Menarik nih kalau dari timeline-nya. Oke, dari prosesnya itu cepat 1 tahun ya, more or less 1 tahun ya, dari yang masukin province, terus selected, and then ke federal kemudian dilulusinya di Juni. Di Agustus ya? Juni ya? Juni keluar. Agustusnya kalian udah mencelok udah di sini. Nah, ini menarik nih, karena biasanya nih, kalau yang orang-orang lain, apalagi sama dengan kalian juga, prosesnya kan kalau mau dihitung dari 2007 kan sebenarnya udah lama banget gitu kan, yang penuh harap-harap. Nah, banyak orang tuh yang masuk dari Express Entry begitu kan juga setahun 2 tahun prosesnya gitu. Nah, begitu sudah dapet, katanya nih ya, keseringannya begitu ini PR udah dapet nih, kemudian mereka jadi ragu-ragu. Wah, ini dapat nih akhirnya gitu loh, dari yang di nanti sekian lama tuh akhirnya begitu dapat jadi kayak linglung gitu, maksudnya wah berarti gue pindah nih gitu. Itu kemudian bikin mereka kayak step back lagi gitu. Ini berarti pindah for good gitu. Jadi mereka tuh sempat yang kayak sampai max time-nya gitu ya, sampai 6 bulan kalau nggak salah ya. Sampai mepet-mepet 6 bulan baru bener-bener tuh bedol desa ibaratnya, atau bahkan kadang-kadang suaminya dulu atau istrinya dulu yang kesini lihat-lihat dulu gitu, baru kemudian bedol desa gitu. Nah, kalian kan terhitung cepet tuh. Dari dapat terus langsung mencelok. Itu apa karena memang persiapannya udah dari begitu lama, jadi ya udah jalan gitu? Iya. Persiapannya memang, maksudnya persiapan mentalnya memang sudah lama sih gitu kan. Dari ya kita merasa dari aplikasi kita nggak ada yang salah lah intinya, maksudnya jadi harusnya goal lah gitu kan, maksudnya kan sebenarnya pemerintah gitu kan, ini bukan lotre. Kalau lotre kan kita nggak pernah tahu kita punya tuh tembus apa enggak gitu. Kalau aplikasinya kamu baik, kamu nggak ada curang-curang atau nggak tipu sana tipu sini, apa adanya dan semuanya sesuai sama dia punya requirement, harusnya sih goal gitu. Jadi pada waktu kita masukin aplikasi itu sih kita sebenarnya udah kayak 60-70% kita yakin bahwa ini harusnya goal nih. Gua juga timingnya itu kemarin dapat kan pas di Juni. Itu timing yang pas banget karena anak-anak selesai 1 tahun ajaran dan kita lebih prefer anak-anak pindah ke sekolah baru pada saat mulai tahun ajaran. Ya, tahun ajaran baru. Betul, daripada di tengah-tengah karena kita mikirnya pindah ke tempat baru aja sudah adaptasi yang luar biasa buat mereka.
pindah sekolah, apalagi pindah negara di sekolah yang baru. Kalau mereka nyemplungnya di tengah-tengah, sementara teman-temannya sudah mulai dari beberapa bulan sebelumnya, mungkin akan sedikit lebih susah lagi. Jadi kita pikir waktu itu we'll just go have fun go mad aja lah, kita pokoknya jalan semua. Nah, cuman kalau kenapa kok nggak salah satu dari kita yang jalan duluan, mungkin Marco yang bisa cerita tuh. Tadinya sempat kepikiran gitu, begitu first landing antara saya yang tinggal di sini, Siska yang balik ke Indo atau sebaliknya. Nah, cuman kita mikir lagi, buat ke sini aja itu tiketnya udah mahal banget. Yang pertama dari segi finansial ya, itu udah mahal banget. Kalau bolak-balik berarti kan double. Terus yang kedua, kalau misalnya harus sendiri di sini dan sisanya di Indo masih kita ngurusin kayak 2 dapur. What's the point juga, benar nggak? Pecah mencar-mencar. Jadi ya udahlah kalau memang sama-sama mulai dari nol, ya udah langsung aja semuanya di sini bareng-bareng gitu kan, start benar-benar dari nol. Jadi ya udah akhirnya kita putusin, ya udahlah kita langsung berangkat semua. Jadi memang persiapannya itu ya udah dari jauh-jauh hari kita udah siapin tabungan, udah nggak punya aset apa-apa, jadi udah semuanya udah pasrah pokoknya. Ini alasan nggak punya aset apa-apa, emang nggak punya sebenarnya. Jadi memang kita udah pasrah, udah yakin aja kita bakal berangkat gitu deh. Kalau istilah orang di sini tuh bakar jembatan. Jadi jembatannya itu dibakar. No turning back, ibaratnya gitu. Pokoknya we gonna go crazy gitu loh untuk survive, karena jembatan untuk pulang balik badan itu benar-benar udah lu bakar gitu, gak ada choice. Nggak ada. Jadi sekarang juga yang mau kalau pulang ke Indonesia ya kita luntang-lantung. Numpang rumah mertua kali ya. Oke. Jadi memang berarti ya timingnya memang pas ya, karena anak-anak tadi itu ya mau masuk tahun ajaran baru di September, makanya buru-buru. Tapi dari sisi pekerjaan gimana? Kan kalau pekerjaan kita nggak bisa buru-buru tinggalin juga kan. Kalau case kalian gimana? Kebetulan karena aku kan ngajar, jadi memang hidup kan kalau guru tuh berakhir mulai di bulan Juli, berakhir di bulan Juni, jadi pas banget juga kalau sisiku. Sisi dia kerja sendiri, jadi ya sewaktu-waktu dia mau pergi, dia bisa pergi. Jadi kebetulan kemarin memang timingnya pas banget sih. Iya, Tuhan memang baik banget ya memang ya. Betul. Tepat pas pada waktunya. Iya. Ya, seharusnya kan time limit kita sampai Desember. Paling telat kita harus nyampe di sini kan. Cuman kalau kita mikir sampai Desember, pertimbangan yang lain adalah cuaca. Ya betul. Langsung winter Langsung soalnya. winter kita nggak siap. Jadi kita bilang kita mendingan sampai sana summer atau fall. Jadi paling nggak bisa adaptasi pelan-pelan sampai ke winter. Dan untungnya kita nyampe sini kan udah akhir-akhir summer ya. Iya udah mau fall lah. Iya udah mau fall. Jadi ya kita ngerasain dingin, jadi dinginnya pelan-pelan lah gitu. Itu juga mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan sih kalau teman-teman yang mau pindah nggak tahan dingin, ya triknya begitu. Jadi graduate gitu ya, pelan-pelan. Jadi badan juga adaptif, nggak tahu-tahu jebret minus 10 gitu. Ntar kalau udah minus 10, wah nggak tahan, balik lagi ke Indo. Ya ada loh, ada yang nyerah karena gitu. Karena winter. Tapi ini sih, tapi memang negatif poinnya pindah di summer, Juli, Agustus itu tiket pesawat mahal karena pas summer. Dan waktu kita nyampe sini kan sebenarnya karena belum ada tempat tinggal, kalau terpaksa harus di Airbnb atau di hotel, biasanya rate-nya lebih mahal karena summer. Itu down point-nya itu. Oh iya, benar-benar. Tapi kalau secara adaptasi memang lebih enak di summer gitu. Iya. Nggak bisa semuanya kita dapat ya. Pasti ada yang harga yang harus kita bayar juga ya. Tapi itu memang kalau lihat udah tepat banget sih memang ya. Seperti kamu bilang itu anak-anak, jadi adaptasi mereka juga lebih dibikin sedikit easy lah buat mereka. Walaupun katanya kalau kita migrasi ini sebenarnya anak-anak itu salah satu yang kita nggak perlu khawatirin soal mereka adaptasi. Kata anak-anak itu cepat sekali. Even yang mereka yang buta Inggris pun ya, cemplungin aja gitu.
Adalah 1-2 pasti case spesifik mereka nggak tahan ya, tapi majority katanya anak-anak itu jauh lebih gampang beradaptasi daripada kita justru yang orang dewasa gitu, dari sisi bahasa, makanan atau lingkungan segala macam. Nah, Siska, waktu kalian pindah ke pertama kali nginjak kaki itu ya, langsung berarti kan di Halifax gitu. Sesuai nggak Halifax itu dengan bayangan kamu waktu masih di Indo? Hasil kamu Google sampai bikin esai 2 kali itu. Iya, kan bikin Google-nya itu Nova Scotia emang kelihatan gambarnya cakep-cakep banget kan alamnya gitu. Dan waktu nyampe sini itu bener banget, maksudnya jauh lebih bagus malah dari gambar-gambarnya gitu loh, yang realnya. Cuman yang lucu itu pas kita datang nyampe kan kebetulan dijemput sama Ko Ameng kan, dijemput dari airport, terus kan kita lewat highway. Cuman dalam hati ini perasaan gini, gila nih kiri kanan semuanya pohon. Ini kita di desa mana ya gitu kan, belum melihat apa-apa. Jadi di highway itu memang hijau semua. Nah, mungkin karena teman kita yang jemput itu tahu ya rasanya karena mungkin waktu dia landed pertama juga dia mengalami perasaan yang sama gitu kan, lihat highway isinya gitu. Kan biasanya kalau kita di jalan tol di Jakarta kan kiri kanan gedung, reklame, mall gitu kan. Gila ini semua hijau, kita di hutan mana ya gitu kan. Cuman mungkin karena dia paham kayaknya, dia langsung bilangnya begini waktu itu, kamu jangan heran itu hijau-hijau, di baliknya hijau-hijau itu semua rumah, cuman nggak kelihatan. Oh ya gitu kan. Tapi setelah beberapa hari terus kita lihat, this is nice gitu, maksudnya ini kota kok, bukan di hutan mana gitu, nggak, memang kota, tapi memang hijau sekali karena adem lah jadinya malahan ya, karena hijau itu gitu. Berarti kamu waktu nyampainya itu siang hari ya, berarti ya, pagi siang gitu. Ya, pagi. Bagaimana kamu membayangkan aku yang tibanya tengah malam dan itu highway 102 itu tidak ada lampunya. Nah, iya. Gelap gulita. Aku nyampainya hampir tengah malam, gelap gulita. Ini tol kenapa gelap gulita, men? Nggak ada lampu jalanannya. Iya. Tapi begitu masuk ke kotanya, interesting. Karena itu bangunan tuanya itu cantik-cantik sekali. Terus agak hili-hili begitu. Benar nggak? Iya. Oke, jadi ekspektasi, bayangan dengan realitanya untungnya match ya. Untungnya match. Nah, ke depannya nih ada plan jalan-jalan nggak ke Ontario nih? Plannya sih ada, cuma belum tahu kapan ya, gara-gara si itu tuh, si COVID nih. Si COVID ya. Aduh. Iya, berarti kalian nggak begitu lama kemudian COVID ya, waktu di Halifax ya. Jadi kalian agak challenging juga ya waktu adaptasinya. Tapi so far so good ya. Adaptasi dari mulai landing, katakan kemudian 1 tahun ini kemudian, apa sih hal yang paling terberat yang kalau boleh di-share sebagai imigran baru? Apa ya yang paling berat ya? Apa coba? Ini mikirnya lama berarti nggak ada. Fine aja. Cuman mungkin ini aja kali ya, anak-anak happy banget sih sekolah di sini. Cuman memang ya itu tadi seperti kita bilang, segala sesuatu pasti ada plus minusnya. Di sini pendidikannya not so much pressure kayak di Indonesia kan, pressure pendidikan itu gimana banget gitu, anaknya yang sekolah, emaknya yang stres gitu kan. Tapi kalau di sini memang pendidikannya jauh lebih relax, lebih laid back, nggak terlalu stres, anak-anak happy, dia sama hubungan sama teman-temannya baik gitu. Nah, cuman yang tricky adalah justru karena di sini less pressure daripada waktu di Indonesia, segala sesuatunya lebih bebas. Jadi aku sama Marco sebagai orang Asia, orang tua Asia, kita masih juga tetap expect anak-anak ini jaga sopan santun, anak-anak tahu manners, yang which is kalau di sini itu nggak terlalu banget di push gitu loh. Jadi itu gimana, itu challenging buat kita karena kita harus benar-benar kayak set foundation yang kuat buat anak-anak supaya even mereka sekolahnya di sini mereka tetap kultur timurnya yang positif tetap dipegang. Itu yang challenging. Itu challenging sih. Iya. Karena ketika semua orang tidak melakukan hal itu, kenapa aku harus lakukan itu? Kenapa ketika orang lain semua telat nggak apa-apa sekolah nggak dimarahin?
kenapa aku nggak boleh telat? Kenapa kalau orang lain semua nggak bikin PR, nggak apa-apa, kenapa aku tetap harus bikin PR? Misalnya kayak gitu. Jadi meyakinkan anak-anak bahwa this is the right thing to do, meskipun orang lain nggak lakukan itu, bukan berarti kamu boleh nggak lakukan gitu loh. Itu yang challenging sih. Iya, totally different ya dengan di Indonesia, apalagi mereka itu mereka udah sempat ngalamin gitu loh. Contohnya misalnya kalau anakku kan memang sekolahnya mulainya dari sini, jadi dia nggak ada comparison, dia nggak ngalamin yang pressure atau yang different style of education gitu loh. Jadi sedangkan anak kalian ini dan udah cukup besar lagi, umur berapa ya waktu pindah ke sininya? 10 ya? 14 sama 10. Tuh, apalagi 14 sampai 10. Jadi maksudnya dia udah bukan kayak toddler yang gue udah lupa tuh waktu aku growing up. Mereka mah udah strong solid ya. Indonesianya juga udah kuat lah. Masa nanti dia gede dia nggak akan punya aksen kayak Cinta Laura waktu ngobrol. Mereka pasti nggak ada karena dia Indonesia udah solid waktu pindah ke sini dan udah punya pengalaman. Dan challenging buat kalian itu mungkin ya karena di Halifax itu masih majority itu orang putih gitu loh. Dan orang Indonesianya kan lebih sedikit, Asian-nya atau imigran dari negara lain yang punya culture yang sama dengan kita juga nggak begitu banyak. Apalagi kalau kita nggak bergaul sama mereka ya. Lain dengan kami di sini agak sedikit lain karena community orang Indonesianya kan lebih banyak. Contohnya kita ke gerejanya waktu belum pandemik nih ya, kita masih bisa ke gereja itu juga ke gerejanya orang Indonesia. Nah, dan yang model kayak kita yang growing up di Indonesia, ke sini kita masih pegang kan nilai-nilai yang kayak gitu. Jadi secara tidak langsung tuh influence-nya tuh masih kuat. Masih kerasa ya. Kayak anak-anak tuh mesti manggil Ii, manggil Om, manggil Abang gitu, kakak itu masih ada lah, masih ada nuansa itu. Sedangkan kalau di Nova Scotia aku bisa bayangin sih gitu loh. Gak aneh gitu, maksudnya kalau bule nih ke rumah kita dia nggak buka sepatu itu tuh masih banyak ditemuin di situ. Kalau di sini ya gimana ya, ibaratnya 1:9 gitu, 1 bulenya 9-nya imigran, sedangkan di situ terbalik kali ya, 8 bulenya 2-nya mungkin imigran gitu, jadi ya itu challenging. Apalagi pindah ke sininya, salah satu goal besarnya adalah untuk anak-anak. Betul. Ternyata pas anak-anak dibawa ke sini, anak-anaknya melenceng gitu ya, amit-amit sih. Nah, jadi double ekstra kerja keras lagi nih buat kalian yang tinggalnya di kota-kota yang masih majority culture baratnya itu masih kuat gitu. Bukan semuanya jelek, bener nggak sih? Nggak semuanya, ada yang bagus juga gitu. Cuma anak-anak jadi lebih kritis sih, maksudnya maksudnya untuk bicara lebih confident kayak gitu-gitu sih bagus banget itu. Karena itu dilatih di sekolah kan. Sementara dulu waktu di Indonesia lebih jarang banget tuh, ya jarang banget dilatih berpikir kritis yang kayak gitu-gitu kan jarang. Kalau ada pertanyaan semuanya diem. Kalau di sini ada pertanyaan semuanya mau nanya. Gak ada yang mau jawab. Di situ mungkin kayak one way, lebih banyak one way-nya kali ya gitu. Kalau banyak nanya juga mungkin dianggapnya annoying lu gitu, nanya terus gitu ya. Di sini sebaliknya, di encourage untuk banyak nanya atau mereka yang harus presentasi, harus ngomong gitu. Anak-anak kalian waktu di Indo sempat kayak international school nggak gitu? Iya, mereka sekolahnya memang sekolah yang berbahasa Inggris pada awal-awalnya, tapi 2 tahun terakhir mereka pindah ke sekolah nasional sih. Jadi kalau secara bahasa mereka nggak ada kesulitan waktu pindah ke sini. Oke, jadi makin enak lagi ya itunya ya. Oke, nah setelah setahun nih ya di sini kalau urusan anak-anak tadi udah diceritain mereka survive lah, mereka juga enjoy ya, puji Tuhan mereka enjoy dan bisa ini sukses. Nah, kalau kalian berduanya sendiri gimana? Adaptasi mulai dari nol lagi nih, ya kan? Semuanya yang di karir yang sudah dibangun di Indonesia nih udah ditinggalin lah gitu. Ya syukur-syukur ada skill atau experience yang bisa dibawa yang bisa benefit kalian di sini. Tapi kan boleh katakan benar-benar mulai dari zero lagi. Itu gimana tuh survive-nya? Mungkin Marco dulu. Gimana ya? Ya jadi kita mutusin pindah ke sini itu juga karena mikir gini, pada saat akhir tahun-tahun terakhir itu kerjaan juga mulai agak drop kan, karena udah fotografer semakin banyak, terus pokoknya semua kompetisinya udah semakin nggak sehat lah.
Jadi sempat mikir bikin usaha lagi yang lain gitu kan, mulai lagi dari nol. Cuman mikirnya, aduh sama-sama mulai dari nol di Indonesia atau mulai di sini, aku pikir lebih mendingan sekalian aja langsung mulai start lagi dari nol di sini gitu loh. Nah, jadi pada saat sampai di sini, ya rencana sih memang pengennya buka usaha sendiri, motret atau apa, karena memang keahliannya cuma punya itu. Jadi coba cari kerjaan yang nyambung gitu kan, sama kerjaan, sama profesi yang udah dijalanin sebelumnya. Cuman pada saat nyari itu ya nggak ada yang terima. Jadi kita udah masukin CV, terus ngelamar pekerjaan lah pokoknya dari job search, nggak ada yang manggil. Jadi sampai satu titik ada nemu satu company yang cocok gitu ya. Nah akhirnya bisa diproses deh, dan akhirnya kerja di situ sampai sekarang as a fotografer juga. Jadi sebelum dapat itu ya sempat juga cari-cari yang lain, kerjaan yang lain-lain yang nggak berhubungan, banting setir, bener-bener banting setir apa aja deh. Pokoknya kita cuma mikir yang penting kita nyampe sini, kita bisa hidup, bisa dapat duit, yang bisa. Pokoknya yang penting kita nyampe di sini, kita bisa dapat kerja, bisa dapat duit, bisa hidup gitu aja dulu. Jadi mau kerjaannya mau yang sapu jalanan, kalau yang ada waktu itu gue jalanin juga pasti gitu loh. Gak gengsi lo? Enggak. Nah, kebanyakan orang, pindah ke luar negeri gitu ya, dari Indonesia posisi udah bagus, kerjaan udah enak, sampai sini terus downgrade. Mereka kadang-kadang suka gengsi dan ya nggak mau deh ngerjain yang kerjaan-kerjaan kasar kayak begitu. Kalau menurut gua untuk awal sebenarnya batu loncatan buat gua pribadi sih gua don't mind, nggak apa-apa, karena dari situ kita bisa kenal orang, mungkin orang itu akan tahu, oh kamu profesinya ini, oh di sana tuh ada yang butuh, jadi itu networking juga sebenarnya. Jadi itu batu loncatan biar bisa ke dream-nya kita. Kalau menurut gua sih begitu. Jadi kalau mau pindah, hilangin deh rasa gengsi. Gitu. Nggak tahu kalau Siska kerjaannya. Iya benar maksudnya dari awal sih waktu kita pindah memang set mind kita pokoknya kita harus kerja apapun untuk survive. Nanti pelan-pelan kita akan nyampe lah di sana gitu kan. Jadi, nah aku nggak tahu kalau di provinsi lain, tapi harusnya sih sama ya. Kalau di Nova Scotia kita punya namanya iSense kan, jadi itu kayak immigration service-nya untuk Nova Scotia. Jadi imigran yang baru datang itu ada satu lembaga yang akan bantu untuk kita settle tuh dalam arti macam-macam ya, cari rumah ya, sekolah anak, sampai yang namanya pekerjaan juga. Nah aku kebetulan salah satu yang merasakan bantuan dari si iSense ini gitu loh. Jadi pada waktu kita datang, kita bilang aku baru datang dan aku mau cari pekerjaan. Jadi nanti terus udah gitu aku di connect sama yang namanya employment specialist. Ya, dia cari tahu aku background-nya apa, skillku apa, terus dia akan kasih suggestion, oh iya kamu education, tapi kamu belum punya license, jadi nggak bisa ngajar, jadi alternatifnya apa gitu loh. Dia kasih tahu, oh coba jadi ini atau coba apply ini, karena dia butuh orang dengan background education tapi nggak kudu harus punya license gitu. Jadi dia arahkan yang sebelum itu aku nggak tahu kalau ada pekerjaan itu gitu loh. Jadi contohnya apa dulu? Contohnya ini yang apa namanya, kerja di sama-sama kerja di school board tapi untuk after school. Jadi kalau di Nova Scotia itu after school-nya ada, nah aku kerjanya di situ. Jadi itu nggak butuh license, tapi butuh orang yang sudah pernah kerja sama anak-anak gitu. Jadi cocok background-nya. Jadi dia arahkan ke sana, lalu dibantu juga untuk apa namanya, untuk bikin resume, untuk bikin cover letter, dia cek kurang ini kurang itu gitu. Jadi artinya ya itulah, maksudnya pertama memang harus mau kerja apa aja, terus sudah gitu juga harus open mind lah ya, maksudnya sometimes
sometimes yang ya jalannya kita tuh kadang-kadang nggak lurus terus. Harus belok dulu atau ambil detour ya. Betul kayak gitu. Oke. Nah, gue berharap sih kalian ya udah pasti udah enjoy lah ya dan bisa makin sukses dan cita-cita kalian tuh bisa tercapai gitu. Amin. Apa yang ya kalian idam-idamkan, goal-goal yang sudah kalian tetapkan sewaktu bakal pindah ke sini mudah-mudahan satu persatu bisa tergenapi gitu ya. Amin. Nah, sebagai Nova Scotian nih, Haligonian nggak? Nah, Haligonian ya benar-benar di situ sebutnya Haligonian. Apa nih yang kalau misalnya dikasih kesempatan nih ngomong ke orang-orang yang mau imigrasi ke Kanada, terus kalian nih sebagai Haligonian nih pura-puranya nih ya kayak ayo come to my city gitu atau come to my province, coba gimana tuh ngomongnya tuh, promonya gimana tuh? Promonya apa ya? Ini kota yang pas banget lah, maksudnya pas ukurannya, crowded-nya nggak crowded tapi semuanya ada. Terus buat anak-anak juga oke banget, activity-nya banyak yang bisa outdoor. Dan kalau dulu pernah ngobrol juga sama Yutan kan, maksudnya kalau mau praktis bahasa Inggris, datangnya ke Nova Scotia, jangan ke Toronto, jangan ke Ontario. Kenapa? Karena di sini semua orang harus ngomong bahasa Inggris. Dulu kan Yutan yang bilang kan, kalau di Ontario aja susah mau cari orang pakai ngomong buat bahasa Inggris. Betul. Jadi ya karena memang majority-nya masih orang bule gitu, jadinya ya kita mau nggak mau harus ngomong bahasa Inggris gitu loh. Nggak, ya, iya gitulah kira-kira. Marco? Benar itu benar banget. Ya apalagi kalau suka, kalau gue ya foto, wah itu cantik banget di sini. Alamnya keren banget deh. Apalagi kalau udah jalan-jalan sampai ke Cape Breton kayak gitu ya. Oh, itu keren. Ya, jadi kalau yang suka traveling, ya bolehlah pindahnya ke sini. Puterin deh di satu pulau ya. Tapi kalau cari pempek jangan ke sini. Curcol. Harus bikin sendiri itu Siska. Iya, memang harus bikin sendiri. Sekarang semuanya bikin sendiri. Jadi ya, positifnya kalau kita pindah ke sini, kita sekarang bisa masak apa aja. Palu gak ada, lu mau apa gue bisa gitu ya. Gue ada gitu. Cuma mungkin kendalanya bahannya aja kadang-kadang sulit didapat ya. Ya. Ada bahan-bahan tertentu yang harus import, Bo, dari Toronto. Betul. Seperti margarin Blue Band. Dia jauh-jauh loh, nyarinya tetap margarin Blue Band. Karena lain ya memang ya, dengan butter di sini. Iya. Oke, yang mungkin bisa gue tambah dari yang Siska bilang itu soal bahasa, ya benar. Karena majority di Halifax itu masih banyak bulenya. Dan aku rasa banyak orang yang belum tahu loh, termasuk aku ya. Sebelum pindah ke Ontario atau Toronto lah gitu ya, itu bayangannya ya dianggapnya seluruh Kanada itu ya Kanada gitu loh, negara bule, bener nggak? Tapi begitu sudah kamu tinggal di sini tuh mata tuh baru terbuka. Ternyata buset, even nggak 50-50 gitu. Maksudnya 50% bule, 50%-nya dari macam-macam negara. Even nggak begitu loh sejauh yang kita lihat. Karena kita tinggalnya kan di kayak perumahan, apalagi perumahan baru ya. Otomatis kan yang beli ya si imigran-imigran ini. Jadi katakan dari satu deret rumah nih 10 nih. Mungkin bulenya tuh 2 atau 3 lah. Selebihnya ya dari Indonesia, China, Pakistan gitu ya, atau dari negara Arab gitu ya. Jadi ya gimana ya, maksudnya untuk praktek bahasa Inggrisnya itu kalau kita nggak ke native speaker, kalau either kita ketemunya sesama orang Indonesia, akhirnya kita ngomongnya pasti Indonesia lah, benar nggak? Terus kalau kita ketemunya sesama imigran, walaupun ya kita background-nya sudah ngerti Inggris dikit, tapi kan nggak seluas native speaker. Jadi dia juga pelo-pelo, kita juga pelo-pelo, tapi saling mengerti gitu kan. Jadi tapi kita nggak improve each other gitu, karena ya mungkin either grammar masih berantakan atau juga pronunciation-nya nggak betul, tapi at least kita saling mengerti. Sedangkan kalau di Nova Scotia, mau tidak mau kita tuh terdorong untuk maju, ya kan?
anggap kita nggak begitu bagus, tapi karena kita interaksinya dengan native speaker, akhirnya lu catch up 1 or 2 tiap hari gitu kan. Oh, ternyata vocab yang ini pronounce-nya kayak gitu. Oh, cara ngomong gini tensesnya tuh kayak gini toh gitu. Jadi lama-lama tuh improve gitu. Nah, kalau soal makanan, memang yaitu kelemahannya di kota kecil yang jarang ada barang-barang dari negara tertentu, apalagi Indonesia ya. Berapa sih jumlah orang Indonesia by the way di Nova Scotia saat ini? Kayaknya kurang dari 50 keluarga ya. Kayaknya ya, gue nggak tahu sih, mungkin mesti tanya Pak Lurahnya sih. Karena mungkin juga banyak, cuman karena nggak kenal kali ya, nggak terkonek, jadinya tersebar juga kali ya. Karena setahu aku banyak yang menikah sama bule juga kan, kayaknya ya, lumayan banyak juga ya. Ya, tapi memang dikit sih kalau dibanding sama kayak misalnya di sini orang Vietnam, orang Filipina, itu banyak sih, banyak gitu loh. Sampai mereka yang sama punya komunitinya terus maksudnya bisa nggak kenal satu sama lain karena saking banyaknya gitu. Ya. Tapi kalau orang Indonesia ya lo lagi gitu kayaknya kan, jadinya ya nggak banyak, emang nggak banyak. Saking nggak banyaknya itu, begitu kalau ketemu di jalanan, terus ada dengar orang ngomong bahasa Indonesia, pasti disamperin. Iya. Dari Indonesia ya, kayak kita dapat itu sudah kejadian. Gitu ya? Sama anak-anak. Oh, oke. Di sekolah. Di sekolah gitu ada ketemu. Cuman berdua jadinya anak-anak di sekolah itu yang dari Indonesia ya cuman anakku sama satu keluarga lagi. Udah the whole school isinya 1.500 anak itu cuma 2 anak itu aja. Iya. Ya. Coba lo di Ontario kalau lo jalan ke IKEA atau kemana terus dengar orang ngomong Indonesia ya biasa aja gitu. Biasa aja. Malahan yang kepikiran ada hati-hati nih kalau ngomong bahasa Indonesianya yang macam-macam gitu karena lu nggak pernah tahu yang lewat-lewat ini karena kita kan penampakannya kayak gini bisa disangka Filipina, Vietnam atau Korea whatever lah karena mirip-mirip kan 11-12 gitu. Jadi suka aku kadang tuh suka dengar ini Indonesia nih gitu. Atau dia ngomong Inggris pun ya kan ada aksennya tuh. Somehow tuh kadang-kadang bisa nebak loh. Maksudnya dari penampakannya tuh ngomong bahasa Inggrisnya gitu, ini pasti dari Indonesia. Gitu loh, sampai sebegitu. Tapi nggak bakal gue samperin. Karena nanti gue dikira apa gitu. Tapi kalau di Nova Scotia waktu itu di Halifax, gue langsung samperin karena gue seneng banget gitu. Bisa nemu orang Indo gitu. Apalagi banyak kapal pesiar yang mampir di portnya Halifax itu kan, itu banyak awak kapal. Itu majority orang Indonesia tuh kan. Jadi suka ketemu tuh di grocery store itu senangnya bukan main. Gitu. Tapi nggak apa-apa Siska, nanti begitu kamu main either pulang ke Indonesia atau kamu ke kota besar Ontario atau Vancouver, terus kalau kamu ke groceries-nya terus lihat barang-barang Indonesia, kamu akan serasa di surga. Iya, pengen bawa pulang semuanya gitu. Iya, langsung borong semuanya. Jadi nggak apa-apa lah gitu ya, masih bisa ditahan. Thank you banget Marco sama Siska sudah mau bagi waktunya, mau sharing ke kita suka duka dan juga prosesnya ya. Lewat jalur PNP tadi dan aku baru tahu juga luar biasa dari 2007 ya. Jadi perjuangan kalian tidak sia-sia dan akhirnya di sini dan juga udah smooth ya, udah normal, anak-anak sekolah kalian juga dua-duanya bekerja. Jadi good for you guys. Dan hopefully one day kita bisa ketemu lagi ya. Last chance, ada lagi yang mau disampaikan mungkin yang pengen kalian bagi atau kasih tahu? Mungkin ini kali ya, jangan menyerah lah intinya sih. Pokoknya kalau memang punya mimpinya pindah ke sini, susah iya, sabar iya, tapi mungkin gitu. Maksudnya doable lah, bisa dilakukan. Bisa dilakukan ya. Oke. Thank you banget. Sampai ketemu lagi ya. Nanti either di Halifax atau di Toronto aku tunggu ya. Di grocery store ya. Di grocery store, oke. Nanti aku traktir pempek ya. Bisa dikirim nggak dari sana? Keburu rusak kayaknya. Tapi mungkin bisa kali di vacuum. Jadi itu aja kalian kalau misalnya mau tanya-tanya soal ke Kanada lewat jalur PNP, komen aja di bawah ini. Kalau masih ada pertanyaan yang kita kelewat ya, yang kita lupa sharing, tapi kalian ada ngalamin atau kalian masih mau banyak tahu lagi, komen aja pertanyaan kalian. Who knows, nanti Marco atau Siska ke channel ini mereka bisa bantu jawab. Kalau aku bisa bantu jawab atau Darwin bisa bantu jawab, kita tentu akan bantu jawab kalian. Tapi yang perlu diingat,
yang kita bisa wrap up dari seluruh interview kita hari ini adalah ternyata ada seperti Siska bilang kendaraan lain yang bisa dipakai untuk masuk ke Kanada, yaitu lewat si province nominee ini tadi gitu loh. Dan itu kalian Google aja, nanti aku kasih linknya supaya kalian bisa Google province mana atau teritori mana di Kanada yang punya program ini. Yang aku tahu Quebec tidak termasuk. Jadi kalau kalian pengennya ke Quebec ini udah forget it gitu pakai jalur ini. Tapi kalau di luar itu ada kemungkinan. Nah nanti Google aja caranya gimana dan kalian bisa lihat dengan keteguhan hati, dengan pantang menyerah walaupun bertahun-tahun, terus puji Tuhan ketemu ini program ini, terus akhirnya bisa mencelok dan semuanya itu smooth ya, satu-satu waktunya juga timingnya semuanya pas, betul-betul luar biasa gitu. Dan kita berharap mereka bisa makin maju, nanti suatu hari juga bisa jadi RT mayor di Nova Scotia. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang ke Nova Scotia, at least sudah ada teman, bener nggak? Udah ada koneksi gitu, bisa saling kontak-kontak gitu. Oke, thank you sekali lagi Siska, Marco. Sampai jumpa lagi dan thank you so much ya. Bye.